dengar apa namanya sumber daya manusia ataupun HRD gitu ya, itu adalah sebuah, kalau kita ngomongin HRD itu adalah sebuah divisi yang dipercayakan ataupun yang dibentuk oleh sebuah organisasi yang biasanya adalah perusahaan yang memang memiliki tugas untuk mengorganisir, mengatur ataupun memanage sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Di mana sumber daya manusia itu disebut dengan pekerja. Jadi benar apa yang kalian sampaikan bahwa di dalamnya itu ada apa namanya seleksi ataupun interview karyawan. Kemudian pada saat dia join di situ nanti akan ada kegiatan penilaian kinerja karyawan, terus ada penghitungan gaji gitu kan. Kemudian nanti ada yang berkaitan dengan kegiatan karyawan gitu. Pokoknya anything yang disediakan oleh perusahaan untuk memanage karyawan ataupun sumber daya manusianya. Yang gunanya apa? Yang gunanya ada diharapkan sumber daya manusia ataupun HRD itu uh, bisa membawa perusahaan menuju target yang sudah dicapai dengan adanya apa namanya karyawan-karyawan yang memang bisa dibilang kayak senang ataupun happy pada saat bekerja di perusahaan tersebut gitu. Karena apa? Karena memang karyawannya diurus, karyawannya di-manage dengan baik seperti itu. Oke, nah kalau kita ngomong berkaitan dengan apa namanya divisi sumber daya manusia, sebenarnya itu ada definisi yang secara harfiah mungkin kalau teman-teman bisa temukan juga misalnya kalau secara textbook gitu ya itu ada banyak definisi dari para ahli. Ini kalau teman-teman bisa lihat di screen saya, ini ada salah satu quotes yang saya ambil definisinya dari seorang ahli yang menyebutkan bahwa sebenarnya divisi sumber daya manusia ataupun divisi HRD itu adalah sebuah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan terkait dengan sumber daya manusia di sebuah organisasi, di mana hal ini mencakup segala hal yang terkait dengan karyawan, yaitu mulai dari perekrutan, pengembangan, evaluasi kerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaat. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai HRD itu sendiri. Ya, itu HRD itu adalah definisi mengenai HRD. Sedangkan kalau kita berbicara dengan manajemen sumber daya manusia itu ngapain sih sebenarnya? Nah, kalau manajemen itu adalah kayak sebuah strategi, sebuah perencanaan maupun hingga eksekusi yang memang dilakukan oleh pihak manajemen sebuah perusahaan yang gunanya adalah untuk mengatur ataupun memanage sumber daya manusia yang ada sehingga sumber daya manusia yang ada itu dapat berkontribusi dengan baik terhadap perusahaan sehingga di sini antara perusahaan dan karyawan bisa dibilang sama-sama apa namanya sama-sama memiliki mutual simbiosis gitu, maksudnya di mana perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menguntungkan, tapi di satu sisi juga kebutuhan ataupun kepentingan dari karyawan juga terpenuhi gitu. Jadi di sini HRD memiliki peranan yang sangat penting seperti itu. Oke, nah kemudian kita lanjut berbicara mengenai sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya kapan sih manajemen sumber daya manusia itu mulai lahir, sejak kapan gitu? Nah sebenarnya kalau secara teoritis itu tidak ada yang menyebutkan mengenai kayak pada tanggal berapa ataupun tahun tertentu gitu. Tapi memang banyak artikel yang menyebutkan bahwa sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu sendiri itu mulai marak diterapkan di dunia adalah pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri itu terjadi di sekitar tahun 1760-an gitu. Kan adik-adik juga dulu belajar sejarah dan kita tahu bahwa pada saat di revolusi industri itu sendiri yang terjadi di Inggris itu terjadi banyak penemuan. Mulai dari penemuan mesin mesin uap gitu ya, penemuan lokomotif gitu ya, kereta api uap, kemudian ada penemuan alat komunikasi telegraf, alat mesin pik gitu ya. Sehingga pada tahun 1760 terutama dengan penemuan mesin uap itu banyak apa namanya moda-moda transportasi seperti kapal penjelajah uap gitu ya. Kemudian kereta api uap yang memang dibuat pada saat itu sehingga memungkinkan manusia untuk menjelajah lebih jauh. Kita tahu bahwa pada zaman dulu itu banyak banget para penjelajah ataupun pelaut yang melakukan perjalanan ke benua-benua baru dan mereka mendapatkan sumber daya yang besar. Terus mereka bawa sumber daya itu ke negara mereka dan mereka mengolahnya. Nah, pada saat sumber daya ini diolah, tentunya di situ mereka banyak membangun industri-industri ataupun pabrik-pabrik gitu ya. Let's say kayak banyak pabrik tambang, pabrik emas, kemudian di situ kayak banyak pabrik rempah-rempah.
tentunya dengan banyaknya dibangun perusahaan ataupun industri tersebut, tentunya itu akan berdampak kepada masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar itu dapat dipekerjakan sebagai karyawan, kayak gitu. Jadi pada tahun sekitar tahun 1760, dengan maraknya tumbuhnya perusahaan-perusahaan ataupun bisa dibilang pabrik-pabrik, apa namanya, seiring dengan tambahnya perusahaan tersebut, tentunya banyak karyawan ataupun pekerja yang direkrut. Nah, kemudian pada saat itu, karena banyaknya karyawan direkrut dan tidak adanya pengalaman perusahaan untuk memanage karyawan, di sana banyak muncul konflik-konflik antara karyawan dengan perusahaan, di mana karyawan merasa tidak dihargai, karyawan tidak dibayar upahnya. Ada juga karyawan, banyak pekerja-pekerja yang memang dipaksa untuk bekerja tanpa upah, salah satu contohnya. Sehingga pada saat itu muncullah ide, apa namanya, ide dari para pemikir bahwa sepertinya sebuah perusahaan itu memerlukan sebuah divisi yang memang berfungsi fokus terhadap eh, pengolahan ataupun pengaturan karyawan, sehingga apa yang menjadi keinginan karyawan, apa yang menjadi concern karyawan, misalnya contohnya upahnya ataupun kayak benefitnya ataupun manfaat yang didapat pada saat bekerja itu memang benar-benar ada yang menteker gitu. Sehingga pada saat itu muncullah sebuah divisi yang pada saat itu disebut dengan sekretaris kesejahteraan. Jadi sekretaris kesejahteraan ini dibentuk di sebuah perusahaan yang mostly memang pada saat itu perusahaan di sana memang sudah mulai menerapkan dengan membangun sebuah apa namanya, divisi namanya sekretaris kesejahteraan, di mana divisi ini berfungsi untuk memikirkan bagaimana cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja gitu. Karena kan tentunya ya kita tahu bahwa orang bekerja itu karena ada kebutuhan ekonomi, nggak ada orang yang bekerja karena untuk sesuatu yang for free, for example gitu. Pasti mereka ada sesuatu yang mereka cari dari perusahaan gitu. Oleh karena itu, sekretaris kesejahteraan inilah yang memang dibentuk untuk merumuskan, misalnya berapa gaji yang mau kita berikan, kemudian benefit apa aja yang akan didapat oleh karyawan dari perusahaan apabila mereka melakukan pekerjaan untuk sebuah perusahaan seperti itu. Nah, jadi semenjak revolusi industri itulah mulai marak apa namanya, orang banyak menggunakan manajemen sumber daya manusia dan mengkonsider bahwa sumber daya manusia itu merupakan salah satu divisi penting di dalam sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa antara kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan itu sama-sama dapat berjalan secara beriringan seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut. Sebenarnya apa sih tujuannya perlu adanya manajemen sumber daya manusia? Jadi kan seperti yang adik-adik sudah ketahui tadi, yang saya jelaskan di bagian sejarah gitu, yang ada sekretaris kesejahteraan, bahwa mereka hadir untuk menjembatani gitu, untuk mengambil peran untuk mengorganisir, memanage, mengatur karyawan supaya apa? Supaya tidak ada benturan kepentingan antara karyawan dengan perusahaan dan tidak ada apa namanya, benefit-benefit ataupun hak karyawan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tapi tidak hanya itu, juga dari sisi HRD ataupun sumber daya manusia itu sendiri, kita juga apa namanya, percaya bahwa sumber daya manusia itu memiliki peranan penting, yaitu harus memastikan efisiensi dan efektivitas dari sebuah organisasi, di mana kita pengen memastikan bahwa sumber daya manusianya itu bisa apa ya namanya, bisa dilayani dengan baik gitu ya, sehingga apabila karyawannya senang, karyawannya happy, merasa diperhatikan, tentunya kinerja mereka juga akan berdampak gitu. Misalnya kalau karyawan happy, pasti barang yang dihasilkan juga lebih bagus gitu ya. Kalau barangnya lebih bagus, lebih banyak, tentunya perusahaan bisa menjual barang tersebut keluar apa namanya, dengan lebih bagus juga, dan perusahaan mendapatkan keuntungan, dan perusahaan bisa secara terus-menerus mempekerjakan karyawan tersebut. Jadi di sini terdapat simbiosis mutualisme yang sangat bagus seperti itu. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan fungsi, tadi kita kan udah bahas mengenai manfaat ya. Sebenarnya manfaat ataupun tujuan dari sumber daya manusia itu adalah supaya tercapai sebuah efisiensi ataupun efektivitas gitu ya, dalam rangka mengatur sumber daya manusia yang ada gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebenarnya fungsi sumber daya manusia itu apa aja sih?
Nah, tadi kan beberapa adik-adik sudah menyampaikannya ya, misalnya kayak fungsinya ya untuk merekrut karyawan, terus fungsinya ada juga untuk melakukan apa namanya penilaian performa kerja gitu. Apa yang kalian sudah sebutkan itu sangat apa namanya sudah cukup mewakili gitu. Jadi kalau kalian lihat bisa secara general itu pertama adalah select. Select ini adalah proses paling awal, yaitu proses pemilihan, ataupun yang kita kenal dengan proses rekrutmen. Jadi kalau kalian mau masuk ke sebuah perusahaan, tentunya kalian akan diinterview dulu nih. Kayak gitu nih bagian select. Kemudian pada saat kalian sudah join ke perusahaan, tentunya kalian akan diberikan pelatihan. Misalnya kayak bagaimana cara mengolah, misalnya kayak suatu mesin, bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, karena setiap perusahaan itu punya SOP-nya ataupun standar operating procedure masing-masing kayak gitu. Kemudian kalau sudah dilatih, perusahaan juga melalui HRD ataupun ya melalui sumber daya manusianya, itu perusahaan memiliki apa namanya rencana untuk mengkeep. Keep di sini adalah bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa karyanya yang terbaik, karyawan memiliki kinerja yang bagus, itu tidak pindah ke perusahaan yang lain. Jadi harus punya strategi gimana caranya karyawan bagus-bagus itu nggak resign kayak gitu. Nah, itu banyak strateginya. Nanti akan kita bahas juga. Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah HRD ataupun Human Resources itu punya tanggung jawab harus bisa memotivasi karyawan. Karena kan karyawan bukan mesin ya. Kalau mesin kan biasanya dengan bensin ataupun listrik, ya udah kerja 24 jam juga bisa jalan terus. Tapi kita berhubungan dengan manusia. Bagaimana seorang HRD itu bisa memberikan motivasi pada saat karyawannya sedang mungkin nggak semangat atau karyawannya sedang ada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, di situ human resources ataupun HR bisa hadir, bisa memberikan solusi sehingga apa? Sehingga karyawan tetap bisa termotivasi, tetap bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah diekspektasikan oleh perusahaan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai sebenarnya untuk fungsi di dalam sumber daya manusia itu ada banyak banget kalau kalian nanti bisa temukan di luar sana begitu. Tapi karena saking banyaknya saya nggak mungkin bahas semuanya, tapi saya sudah merangkum ada sekitar 12 ya, ada 12 poin yang menjadi fungsi utama dari sebuah divisi sumber daya manusia. Seperti itu. Nah, ini mungkin apa namanya mungkin untuk beberapa mungkin untuk sebagian orang ada yang asing untuk istilahnya, tapi that's okay karena saya bakalan jelasin satu persatu penjelasannya untuk memberikan pemahaman lah gitu. Nanti saya juga kasih contoh ke adik-adik sekalian sebenarnya di fungsi ini maksudnya seperti apa gitu. Tapi nanti again kalau kalian masih ada pertanyaan, feel free, saya nanti sudah siapin apa namanya linknya buat kalian bertanya ataupun nanti kita langsung direct diskusi seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama, fungsinya di dalam sebuah HR itu adalah Human Resources Planning. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia kan adalah kayak fungsi perencanaan. Sebenarnya fungsi perencanaan ini HRD ngapain sih? Saya mau kasih contoh nih adalah bahwa fungsi perencanaan ini merupakan sebuah fungsi yang sangat krusial gitu. Krusialnya kenapa? Ini biasanya diperlukan pada saat sebuah organisasi ataupun perusahaan yang akan segera dibangun gitu. Karena gini, biasanya sebelum perusahaan dibangun, tentunya kan misalnya owner ataupun para pemilik perusahaan, mereka sudah ada target. Saya mau bikin perusahaan A, saya sudah punya target, saya pengen kayak perusahaan saya dalam 1 tahun bisa menghasilkan let's say 1 miliar gitu. Saya pengen produksi barang yaitu HP gitu. Nah, kita sebagai seorang orang HRD, kita harus bisa menerjemahkan target yang sudah diset oleh pemilik perusahaan menjadi sebuah aksi di dalam sumber daya manusia gitu. Oke, berarti kan tadi keynote-nya adalah saya pengen owner-nya pengen bisa dapat 1 miliar dengan cara memproduksi HP. Nah, HR di sini memiliki peranan untuk merencanakan. Apa aja yang direncanakan? Yang pertama, kira-kira dengan produksi 1 miliar berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? Apakah butuh 100 orang? Apakah butuh 200 orang? Oke, nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah posisi apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau HP, berarti kita let's say kita butuh apa namanya staff yang bergerak di bidang elektronik yang harus paham di bidang elektronik. Terus yang kedua harus yang paham apa namanya divisi yang paham mengenai softwarenya gitu ya, untuk kayak let's say mobile software contohnya gitu ya. Atau yang ketiga adalah kayak staff operasionalnya yang bisa mengoperasikan alat gitu ya, misalnya kayak alat untuk mencetak casing dan sebagainya gitu. Sehingga di sini HR memiliki peranan yang sangat penting
yaitu peranan perencanaan. Mulai dari berapa jumlah karyawan yang akan direkrut, posisi apa yang akan dicari, gitu ya, sampai direncanakan misalnya untuk kepala, untuk kayak manajernya, akan ada berapa manajer yang akan di-hire, berapa gajinya yang akan di-set, kemudian ada berapa supervisor, berapa karyawan, dan berapa gajinya masing-masing. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga target yang ingin dicapai oleh dari sebuah pemilik perusahaan itu bisa tercapai, yaitu dia pengen untuk setiap tahunnya bisa mendapatkan misalnya kayak keuntungan 1 miliar dengan cara memproduksi sebuah telepon gitu ataupun HP gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari human resources. Jadi HR punya peranan untuk merencanakan. Jadi HR harus bisa menerjemahkan dari goals menjadi sebuah aksi di dalam human resources itu sendiri gitu. Nah, kemudian pada saat HR sudah selesai nih dengan tahap perencanaan, sudah tahu posisi apa, berapa orang, gajinya berapa, terus pekerjaannya, job desk-nya sudah ada. Misalnya manajer pekerjaannya A, B, C, D, kemudian supervisor A, B, C, D, dan misalnya staff A, B, C, D. Nah, kemudian kita bisa masuk ke bagian rekrutmen. Karena kita sudah tahu nih, kayak oke, kita sudah tahu siapa yang mau kita cari, posisi apa, orangnya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian HR akan melakukan fungsinya, yaitu fungsi perekrutan ataupun bisa disebut dengan recruitment and selection. Nah, di sini biasanya kalian ngelihat HRD lagi ngeposting nih, dibuka posisi sebagai operator atau dicari manajer distribution atau manajer outlet. Nah, itu berarti itu adalah salah satu aplikasi bahwa mereka sedang mencari posisi yang memang sudah direncanakan sebelumnya, kayak gitu. Jadi di sini prosesnya para karyawan masukin lamarannya, kemudian setelah itu proses interview dan HR akan memfilter apakah orang ini masuk nggak dengan dalam kualifikasi orang yang dicari gitu ya, skillnya masuk, kemudian gajinya juga masuk dan sebagainya, sehingga orang itu bisa direkrut dan kita bisa membangun perusahaan tersebut bersama-sama seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian performance management. Nah, kalau kita berbicara dengan performance management, ini berarti adalah sebuah proses di mana proses ini sudah di tahap karyawan sudah join ke perusahaan atau biasa disebut dengan onboarding proses. Gitu. Onboarding maksudnya adalah karyawan tersebut sudah join di perusahaan, sudah mulai bekerja. Nah, pada saat karyawan sudah mulai bekerja, biasanya HRD punya satu program yang namanya performance management ataupun manajemen performa kinerja gitu. Ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya adalah sebuah proses di mana kita mengukur kinerja seseorang. Mungkin kalau adik-adik tahu, kalau kalian kuliah, kalian ada penilaian gitu ya, ada ujian, kemudian kalian dites seberapa paham kalian terhadap sebuah mata kuliah dan kalian ada nilainya nih. Oh, misalnya A dapat skornya 100, bisa disimpulkan bahwa dia mengerti akan materinya. Misalnya si B dia dapat skor 20. Kita bisa asumsikan bahwa si B itu saat ini memang belum cukup mumpuni terhadap suatu mata kuliah gitu. Nah, ini sama juga case-nya dengan di perusahaan. Misalnya kayak seseorang di-hire sebagai seorang manajer. Kemudian pada saat dia udah join, misalnya kayak 3 bulan ataupun 6 bulan setelahnya kita adakan performance management. Kemudian setelah kita melakukan penilaian sesuai dengan job desk-nya yang ada, kemudian hasil kinerjanya selama 6 bulan, ternyata memang dia dinilai nih dari supervisornya memang secara kinerja dia bagus dan secara job desk dia juga memenuhi. Nah, kita bisa mengklasifikasikan bahwa karyawan tersebut memang menjadi karyawan yang bisa dibilang kayak memiliki performa yang bagus gitu. Ada juga karyawan yang pada saat performance management memang dinilai saat ini belum memenuhi kualifikasi. Bisa jadi pada saat dia interview dia bagus, tapi pada saat dia sudah masuk kerja performanya menurun atau memang kayak dia belum bisa mengikuti standar kerja yang ada gitu. Nah, biasanya di human resources kita ada yang namanya performance management. Jadi kita ada tools-nya untuk mengukur apakah seseorang itu mampu mengikuti ataupun memenuhi performa kerjanya enggak gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, di nomor 4, itu ada namanya learning and development. Ya, learning development ini ada salah satu program juga di human resources. Jadi pada saat kita berhasil melakukan performance management, kita sudah tahu nih, mana karyawan yang kinerja bagus, mana yang kerjanya biasa, mana yang kayaknya kerjanya nggak banget dah. Misalnya kayak bukan karyawan yang bisa mengikuti ekspektasi perusahaan. Nah, dengan adanya learning and development, ini adalah kayak sebuah inisiatif dari HRD untuk
membuat sebuah program pembelajaran ataupun pengembangan. Contohnya gini, misalnya kalau kita temukan banyak karyawan yang secara performance manajemennya itu masih di bawah rata-rata. Berarti HRD harus bisa mengadakan sebuah program pelatihan untuk karyawan-karyawan yang performanya di bawah rata-rata gitu. Supaya apa? Supaya karyawan tersebut bisa mengejar ketertinggalan mereka. Kayak dari itu mungkin kayak mereka kurang dari hal technical skill ataupun misalnya kayak ternyata dia masalahnya di communication skill gitu. Nah, di sini HRD punya fungsi di situ. Di bagian fungsi sebagai learning and development. Jadi HRD harus bisa tuh menentukan berapa persen karyawan yang sudah bagus, berapa persen karyawan yang belum bagus, dan yang belum bagus mau diapakan. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba, hey kamu nggak bagus, pengen kita pecat ya, gitu. Karena biasanya sebuah perusahaan yang bagus adalah kita harus bisa memberikan training dulu ke karyawan. Misalnya kalau memang trainingnya belum efektif ataupun sudah kita lakukan training tapi ternyata memang tidak berhasil karena orangnya let's say nggak mau belajar ataupun nggak mau berubah, baru kita bisa melakukan aksi lebih lanjut, gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di nomor 5 seperti yang adik-adik bisa lihat itu adalah career planning gitu. Jadi biasanya di sebuah perusahaan yang sudah bagus, perusahaan yang sudah established, itu biasanya di HRD-nya mereka ada program career planning. Apa sih maksudnya career planning ini adalah kayak perencanaan karir gitu. Jadi kan tadi kita sudah menilai nih, oh karyawan ini kinerjanya bagus, karyawan ini kinerjanya tidak bagus. Oke, yang nggak bagus kita kasih training nih, gitu. Oke, udah bagus. Sekarang gimana caranya kalau karyawan yang udah bagus? Apa nih plan buat dia? Apakah dia bakalan kerja selamanya sebagai operator sampai dia pensiun? Padahal dia kerjanya bagus? Nah, tentunya kan tidak ya, gitu. Karena kita nggak pengen karyawan yang bagus, karena tidak ada development dari perusahaan, mereka akhirnya pindah nih ke perusahaan yang lain gitu, yang bisa kasih mereka lebih baik. Nah, di sini HRD punya peran untuk harus ada planning nih. Misalnya karyawannya udah bagus nih, mungkin udah 2 tahun dia kerjanya bagus, dan perusahaan punya perencanaan, oh dia itu memang udah direncanakan 6 bulan ke depan dia akan menjadi supervisor gitu. Nanti ada juga yang 1 tahun ke depan dia sudah kita siapkan untuk menjadi seorang manajer gitu. Jadi HRD harus punya kayak career planning untuk menentukan uh, apa namanya track karir dari seorang karyawan gitu. Misalnya kayak ada seorang posisi, misalnya kayak CEO yang akan resign gitu kan. Nah ini posisinya nggak boleh ada yang kosong. Otomatis kan orang yang di bawahnya harus naik. Tapi kita harus tahu nih, apakah orang di bawahnya itu sudah cukup mumpuni untuk menggantikan posisi yang akan resign atau belum gitu. Nah itu HRD juga harus punya fokus ke situ. Oke. Nah kemudian selanjutnya di sini ada function evaluation. Jadi di HRD juga harus punya tools untuk mengevaluasi. Mengevaluasi ini adalah maksudnya adalah HRD juga tidak bisa terus berpaku terhadap perencanaan di awal. Contohnya gini, misalnya kayak perencanaan di awal kita pengen rekrut 100 karyawan, kita sudah ada 100 karyawan, tapi ternyata setelah 5 tahun berjalan, apa namanya perusahaan secara bisnis nggak bagus nih, mungkin kayak ekonomi lagi lesu dan sebagainya. Nah di sini HRD harus bisa melakukan fungsi evaluasi. Evaluasi berarti di sini kita bisa menerapkan beberapa langkah, misalnya kita harus mengurangi jumlah karyawan karena memang saat ini produksi sudah tidak apa namanya sebanyak dulu gitu ya, atau misalnya kayak ada perubahan peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan sehingga HRD harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan maupun karyawan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Misalnya kayak kondisi ekonomi sudah tidak bagus, tapi jumlah karyawannya banyak. Nah itu kan lama-lama kayak perusahaan lama-kelamaan bisa-bisa bangkrut gitu ya. Misalnya kayak barang yang dihasilkan nggak banyak, tapi yang harus dibayarkan untuk gaji karyawan banyak. Nah di sini HRD harus bisa melakukan evaluasi gitu. Apakah saat ini sudah sesuai, sudah apa namanya sudah seimbang seperti itu. Oke, selanjutnya HRD juga punya fungsi reward, memberikan reward. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu adalah penghargaan, gitu ya. Nah, jadi di HRD itu juga punya fungsi apa namanya memberikan reward. Sebenarnya nggak hanya reward, jadi harus balance. Ada reward and punishment, gitu ya. Ada penghargaan dan hukuman, gitu. Jadi siapa yang mendapatkan reward? Mereka yang mendapatkan reward adalah mereka yang memang dapat mengikuti ataupun memenuhi ekspektasi perusahaan, gitu ya. Misalnya dia di-hire untuk posisi customer service, dia bisa tuh menjalankan posisi customer service, dia bisa melebihi target dan sebagainya. Nah, di situ HRD harus bisa menjalankan fungsi untuk memberikan reward gitu. Rewardnya apa? Kita berikan penghargaan sebagai best employee gitu ya, karyawan terbaik. Kemudian kita berikan penghargaan yang lainnya, kita berikan promosi, kita berikan training. Itu adalah bagian dari reward gitu. Tapi bagaimana kalau karyawannya
misalnya kayak melanggar peraturan perusahaan gitu ya, berbuat semena-mena, sering membuat keonaran, nah tentunya HRD juga harus bertindak sebagai polisi yang memberikan hukuman ataupun punishment. Banyak caranya, di situ ada surat peringatan gitu ya, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sampai memang kalau nggak bisa dibina ya sudah, berarti harus dibinasakan dengan cara apa? Ya kita PHK biasanya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-8 itu ada industrial relation. Industrial relation itu adalah fungsi salah satu juga yang di HR, di mana kita harus bisa ataupun memiliki skill dalam hubungan industrial. Hubungan industrial ini adalah maksudnya adalah hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Ya, mungkin nanti kalau kalian dengar hubungan industrial itu lebih ke biasanya kayak konflik ataupun pergesekan antara karyawan dengan perusahaan. Misalnya gini, misalnya kayak ada salah satu pihak, dari itu perusahaan ataupun karyawan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam perjanjian kerja. Contohnya gini, misalnya kayak ada perusahaan yang dia tidak membayarkan gaji karyawannya 3 bulan secara berturut-turut gitu. Berarti kan di situ ada pelanggaran ya, yaitu dari perusahaan tidak membayarkan gajinya. Dan karyawannya nuntut ke dinas ketenagakerjaan bahwa Pak, saya udah nggak digaji nih 3 bulan berturut-turut gitu. Nah, ini akan masuk ke ranah hubungan industrial gitu, di mana di sini ada kayak pergesekan antara hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh perusahaan atas karyawannya gitu, atau bisa juga dari karyawannya gitu. Misalnya kayak karyawannya berbuat onar dan perusahaan ingin mem-PHK, tapi karyawannya nggak terima gitu, dan karyawannya pengen sampai ke disnaker untuk kayak mengajukan banding dan sebagainya. Nah, itu masuk ke hubungan industrial. Jadi HRD punya fungsi di sini juga untuk mampu menyelesaikan hubungan industrial ini. Gunanya apa ya? Gunanya untuk membantu perusahaan gitu ya, untuk menghindari dari resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian employee participation and communication. Jadi di HRD itu juga bisa dibilang sebagai mediator ataupun perantara antara manajemen dengan karyawan, gitu ya. Jadi setiap ada update dari manajemen yang berkaitan dengan perusahaan, berkaitan dengan pekerjanya, tentunya itu akan diinformasikan oleh HRD. Jadi HRD harus mampu mengkomunikasikan segala bentuk kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Begitu juga sebaliknya, apabila ada concern dari karyawan, misal karyawan punya concern, misalnya kayak kenaikan gaji ataupun mereka tidak happy dengan tempat kerja mereka, HRD harus mampu mengkomunikasikannya ke manajemen sehingga akan ada solusi gitu. Sehingga apa? Sehingga antara perusahaan dan karyawan juga sama-sama happy gitu. Kalau happy kan operation juga bagus seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-10 itu adalah berkaitan dengan health and safety. Apabila kalian nanti suatu saat kalian join ke sumber daya manusia ataupun divisi HRD gitu ya, kalian juga akan diminta untuk mampu memastikan tingkat kesehatan, keamanan gitu ya, ataupun keselamatan dari karyawan kalian gitu. Maksudnya kita sebagai HRD harus mampu untuk memastikan bahwa fasilitas kerja memastikan mengadakan training kepada karyawan bagaimana menggunakan peralatan kerja dengan baik sesuai SOP supaya apa? Supaya untuk menghindari adanya kecelakaan yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi HRD memiliki fungsi di situ untuk memastikan karyawannya itu benar-benar aman, selamat pada saat mereka menjalankan pekerjaan mereka. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ke-11 itu adalah well-being. Jadi HRD harus memastikan, harus bisa berfungsi sebagai, mungkin bisa dibilang sebagai orang tua gitu ya, yang mengayomi karyawannya, harus memastikan kayak kebahagiaan karyawannya selama bekerja, kepuasan karyawannya, well-being. Misalnya kayak karyawannya ulang tahun, kita celebrate. Dia misalnya kayak anniversary 1 tahun di perusahaan, kita celebrate gitu ya.
banyak misalnya kayak program outing gitu ya, team bonding supaya apa? Supaya karyawan dengan sesama timnya mereka klop, mereka happy sehingga pada saat mereka pergi kerja, mereka ketemu sama temannya itu happy sehingga barang yang mereka hasilkan, kerjaan mereka juga bagus gitu. Nah, itu yang kita inginkan. That's why itu adalah peranan dari seorang ataupun sebuah divisi di dalam sebuah divisi sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Nah, yang ke-11 itu adalah HRD punya fungsi secara administratif. HRD itu akan menghandle banyak-banyak urusan administrasi, mulai dari surat, kontrak kerja, perhitungan gaji, overtime, kehadiran dan sebagainya. Nah, itu banyak banget urusan administrasi. Nah, itu salah satu juga menjadi fungsi dari HRD itu sendiri. Seperti itu. Nah, itulah 12 fungsi basic dari sumber daya manusia. Ya, akhirnya semoga teman-teman lebih paham dengan penjelasan saya. Tapi nanti misalnya kalau memang adik-adik masih ada kurang paham, feel free nanti kita diskusikan di sesi terakhir. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke bagian metrik. Nah, metrik ini mungkin kalau kedengarannya kayak berat gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang baru juga buat adik-adik gitu. Tapi saya nggak akan jelasin kayak detail angkanya, rumus-rumusnya. Tapi at least kalian tahu nih, oh sebenarnya di sumber daya manusia itu ada metrik loh gitu. Nah, kalau kalian mendengarkan kayak istilah metrik, metrik itu apa sih? Jadi metrik itu adalah sebuah standar ataupun kayak tolak ukur dari sesuatu yang pengen dicapai gitu. Jadi metrik ini bisa dibilang kayak kita mengatakan sesuatu itu bagus, itu dasarnya apa sih? Karena kan misalnya kalau orang bilang bagus itu ya kadang-kadang relatif. Misalnya orang punya perspektif yang berbeda gitu ya. Misalnya kayak perusahaan yang bagus itu apa gitu. Mungkin ada orang yang bilang kayak dia mampu misalnya kayak menciptakan produk misalnya kayak 100.000 produk dalam setahun ataupun dia bisa mampu mencapai keuntungan berapa miliar dalam setahun gitu. Nah, tentunya dalam sebuah perusahaan itu harus menentukan metrik yang pengen dicapai, standarnya apa gitu. Nah, jadi metrik itu adalah suatu pengukuran kuantitatif yang dapat menentukan standar tertentu, misalnya kayak rata-rata, ataupun rasio, ataupun persentase, gitu. Nah, di dalam sumber daya manusia itu sendiri, ataupun di dalam proses manajemen SDM, kita ada banyak menggunakan metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa berhasil sebuah divisi sumber daya manusia di dalam mengolah ataupun memanage karyawan mereka, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita ngomongin nanti, misalnya kalau kalian nanti, misalnya kayak salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian nanti join di tim HRD, kita ngomongin mengenai metric employee turnover, gitu ya. Misalnya kayak berapa sih angka angka karyawan yang resign dalam setahun, apakah angka tersebut dikatakan bagus atau jelek gitu ya. Kita mau ngeliat biasanya kalau angka karyawan yang resign dalam setahun itu yang dikatakan masih cukup bagus adalah di bawah 10%. Jadi kalau di atas 10% dalam setahun itu berarti kayak perlu dipertanyakan kenapa karyawan banyak yang resign. Apakah ada masalah dengan perusahaan? Apakah memang perusahaan belum bisa memberikan gaji yang cukup untuk karyawannya sehingga karyawannya pindah atau seperti apa? Nah, untuk mendapatkan itu kan tentunya kita di HRD kita harus bisa mendapatkan angkanya dulu. Apakah dalam setahun masih di bawah 10% atau di atas 10%? Contohnya. Oleh karena itu kita harus mampu menghitung metriknya. Gitu. Contohnya misalnya kayak employee turnover, berapa yang resign? Berarti kita bisa mendapatkan angkanya berapa persen? Yaitu dengan total orang yang resign dibagi rata-rata karyawan yang ada pada saat itu dikalikan 100%. Dapatlah, misalnya contohnya dalam tahun 2022 ada sekitar 5% karyawan yang resign dari sebuah perusahaan gitu. Which is bisa dikatakan bahwa perusahaan itu secara general masih cukup sehat karena memang kayak masih di bawah 5% dari total karyawan yang ada gitu. Tapi misalnya kayak setelah dihitung ternyata ada 20% nih karyawan yang resign. Nah, itu berarti di situ ada indikasi bahwa ada sesuatu yang harus digali lagi oleh dari tim HR untuk mengetahui sebenarnya apa sih masalahnya sehingga karyawan banyak yang meninggalkan perusahaan seperti itu. Nah, itu kalau kita berbicara dengan metrik gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau di HRD itu metriknya juga ada sekitar 12, tapi ini biasanya bukan sebuah standar baku karena banyak perusahaan ada yang mengambil beberapa poin, tapi ada juga metrik-metrik yang lain yang mereka pakai. Jadi biasanya kalau kita mau mengukur nih kayak seberapa bagus kinerja sumber daya manusianya itu biasanya saya pakai ada 12. Jadi yang pertama, misalnya cost per hire. Ini adalah maksudnya seperti apa? Cost per hire ini kalau kita mau melihat sebenarnya berapa sih biaya yang dikeluarkan HRD untuk merekrut karyawan. Kayak gitu.
Biayanya apa aja? Misalnya kayak ternyata pas merekrut HRD harus melakukan job fair, job fair ada biaya 5 juta. Terus nanti pada saat karyanya join, karyawannya mesti pergi ke Jakarta untuk training ya sebelum dia join, dan perusahaan harus keluar 10 juta, berarti total 15 juta. Dan karyawan yang direkrut ada 2 orang, berarti di situ dibagi 2. Berarti misalnya kayak total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk satu karyawan di angka 7,5 juta gitu. Nah, itu kita harus bisa hitung apakah cost untuk satu orang itu cukup besar atau enggak gitu. Jadi kalau semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk merekrut karyawan, itu berarti ada sesuatu yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan karyawan yang bagus tapi dengan biaya yang tidak besar. Seperti itu. Jadi kita menggunakan metrik itu. Kemudian yang kedua adalah quality of hire ataupun kualitas orang yang kita hire gitu ya. Setelah kita udah rekrut, nah kita harus bisa menentukan apakah orang yang kita sudah hire, yang sudah kita pekerjakan kualitasnya bagus nggak gitu. Nah biasanya ini HRD bisa menggunakan performance management yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa biasanya kayak setelah 3 bulan ataupun 6 bulan karyawan tersebut akan dilakukan penilaian. Gimana nih setelah 3 bulan dia bagus nggak kerjanya gitu. Itu juga bisa menentukan bahwa oh HRD-nya bagus untuk merekrut gitu. Oh ternyata HRD-nya nggak bagus nih karena yang direkrut asal-asalan gitu ya. Nah itu kita bisa lihat di situ. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan time to hire. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh HRD mulai dari karyawan itu masukin CV sampai dia keterima gitu. Jadi semakin lama karyawan tersebut masukin CV sampai karyawan itu diterima, misalnya kayak itu ternyata pas dihitung membutuhkan waktu 5 bulan nih dari dia ngedrop CV sampai dia diterima. Nah itu ada sesuatu yang harus dipikirkan. Ternyata proses rekrutmen selama ini itu tidak efektif karena untuk satu posisi aja butuh 5 bulan gitu. Yang idealnya adalah mungkin maksimum tidak lebih dari 30 hari ataupun tidak lebih dari 1 bulan gitu. Nah itu HRD bisa dinilai dari situ ya, salah satu faktornya gitu. Kemudian yang keempat adalah metrik berkaitan dengan employee turnover. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa HRD juga bisa dinilai dari tingkat karyawan yang resign gitu. Maksudnya HRD juga harus berfungsi bahwa HRD harus bisa kayak memastikan karyawan bisa loyal dengan perusahaan. Maksudnya karyawan yang loyal itu adalah kita pengen karyawan bagus-bagus ya. Kalau karyawan nggak bagus ya kita juga pengennya dia pergi gitu. Tapi kalau karyawan bagus tapi dia pergi, nah itu harus dicari tahu sama HRD. Kenapa dia pergi gitu? Apakah gajinya kurang? Apakah dia nggak happy dan sebagainya? Nah itu HRD harus bisa cari tahu. Caranya apa? Kita harus bisa tahu dari metrik ini. Kalau metriknya menunjukkan memang angkanya sudah tidak bagus, berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi dan dicari tahu, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah metriknya berkaitan dengan employee satisfaction atau kepuasan karyawan. Nah, jadi kalau di perusahaan saya juga kita sudah menjalankan ini, jadi kita juga mengukur tingkat kepuasan karyawan. Kan kalau puas tuh banyak banget ya, dikatakan puas, manusia nggak akan pernah puas gitu ya. Nah, jadi kita biasanya di sini kita ada kayak setiap tahun kita ada employee survey. Jadi karyawan akan dikasih survei, kita minta mereka untuk isi dan mengisi apapun yang menjadi masukan mereka. Misalnya kayak apakah mereka happy dengan gajinya sekarang, apakah mereka sekarang merasa happy dengan manajer mereka, apakah ada masalah selama ini. Dan kita pastikan bahwa apapun yang dimasukin oleh karyawan itu bersifat rahasia. Jadi manajer nggak akan tahu ini dari siapa, tapi mereka tahu concernnya misalnya dari A. Saya nggak suka sama manajer ini karena manajernya suka baperan gitu kan. Tapi kita akan sampaikan ke manajemen tapi tidak akan menyebutkan nama dari siapa gitu. Jadi karyawan bisa dengan leluasa untuk menyampaikan apapun yang menjadi concern mereka gitu. Dan setelah itu dari tim manajemen akan melakukan action nih, apa yang bisa kita perbaikin sehingga karyawan bisa tetap benar-benar happy bersama perusahaan seperti itu. Ini juga ada kaitannya dengan untuk mengurangi tingkat karyawan yang resign dari perusahaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam, ini hampir sama dengan yang employee turnover. Jadi kalau voluntary turnover-nya adalah kayak mengukur berapa tingkat persentase karyawan yang resign karena kemauan sendiri. Karena resign itu ada yang kemauan sendiri, ada juga yang involuntarily atau karyawan yang bukan dari keinginan sendiri. Misalnya kayak dia di PHK, kan bukan dia yang ingin gitu. Tapi kalau voluntarily, itu adalah dia sendiri yang pengen. Either dia dapat gaji yang lebih bagus di luar sana, atau memang dia ada family matter dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan metrik juga. Kayak gitu. Oke, itu yang keenam. Kemudian kita masuk yang ketujuh untuk training effectiveness. Tadi kan kita sudah belajar ya, HRD itu adalah memberikan training.
Nah, training itu apakah cuman cukup diadakan, udah selesai, ya udah hilang gitu aja? Enggak. Jadi sebenarnya HRD juga harus mampu menghitung ataupun mencari tahu sebenarnya training yang sudah diadakan itu efektif nggak sih? Gitu. Misalnya ada perubahan nggak sih? Misalnya saya kayak bahasa Inggris. Dari karyawan yang nggak bisa berbahasa Inggris, setelah diadakan training, dia bisa berbahasa Inggris. Berarti trainingnya berhasil. Tapi ada juga guys, setelah diadakan bahasa Inggris, sebelumnya belum bisa berbahasa Inggris, tapi setelah ikut training malah jadi bingung. Nah, itu kan berarti trainingnya nggak efektif gitu ya. Nah, jadi di sini HRD harus bisa mengukur matriksnya, yaitu berkaitan dengan training effectiveness. Caranya gimana? Biasanya adalah yang kita lakukan, kita biasanya memberikan tes dulu nih, tes sebelum dia ikut training. Let's say pas dia sebelum tes, skornya 20 dari 100, gitu ya. Tapi setelah diadakan training selama sebulan, didatangin guru, dan kita adakan tes lagi, dia bisa dapat 80, gitu. Berarti di sini ada kenaikan skor, ada kenaikan skill, gitu kan. Nah, di situ kita bisa menghitung effectiveness-nya dari sebuah training itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada training participant rate. Training participation rate itu maksudnya adalah kayak tingkat partisipasi training. Contohnya kayak dalam sebuah perusahaan ada 100 karyawan. Idealnya kan 100 karyawannya harus dikasih training kan ya, jangan sampai kayak cuma 1 ataupun 2 karyawan aja di training. Nah, HRD juga harus punya data memastikan bahwa seluruh karyawan memang secara adil mendapatkan training. Jadi nggak boleh tuh ada yang kayak pilih kasih karyawan yang kayak anak emas atau kayak punya hubungan dekat aja nih sama HRD yang dapat training gitu. Karena seharusnya adalah training participation rate itu adalah berlaku untuk semua karyawan. Gitu. Itu untuk sebuah perusahaan yang bagus ya. Karena mungkin kalau kalian lihat di sana mungkin masih ada perusahaan yang belum membayarkan gajinya, perusahaan yang nggak kasih training, ataupun yang perusahaan yang semena-mena, itu masih banyak di luar sana. Tetapi yang kita bahas di sini adalah apa yang seharusnya kita provide. Dan saya pengen kayak kalian nanti mendapatkan ilmu, oh seharusnya seperti ini loh. Gitu nanti kalau saya menjadi seorang HRD. Ya. Kemudian training return on investment. Jadi bagaimana training itu bisa memberikan keuntungan balik ke perusahaan. Keuntungan balik emang gimana? Emang bisa dihitung nih, Kak, gitu ya? Bisa, gitu. Contohnya gini. Contohnya kayak ada satu karyawan A, dia itu seorang sales, gitu ya. Kita adain training, kita panggil guru, kita investasi 2 juta, gitu ya. Yang awalnya sebelum dia ikut training, sales itu cuma bisa mentok dapetin keuntungan 5 juta dari jual produk. Tapi setelah dia ikutin training yang seharga 2 juta itu, dia ternyata bisa mendapatkan keuntungan 15 juta. Gitu. Berarti kita bisa hitung modal kita ngadain training 2 juta, tapi ternyata kita bisa 3 kali lipat mendapatkan keuntungan dari training tersebut. Nah, itu namanya training return on investment. Gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa menghitung kayak, oh ternyata training yang diadakan HRD ini, walaupun ada biaya 2 juta, tapi ternyata bisa membuat karyawan semakin pintar, semakin ahli, sehingga dia bisa mendatangkan keuntungan yang lebih ke perusahaan, seperti itu. Dan tentunya karyawan tersebut nanti kan sales juga dapat insentif ya, dapat bonus juga, gitu. Jadi di sini adalah mutual simbiosis, seperti itu. Oke? Tapi sampai saat ini masih pada ngerti kah? Atau kayak makin blank atau makin pusing nih? Kayak ngomongin apa sih? Aman? Aman. Aman ya? Pak. Oke. Aman, Pak. Aman, Oke, Pak. oke. Aman, Aman, Pak. Pak. Aman, Pak. Dikit lagi. Oke, Bencar. sekarang kita lanjut ke nomor 10, komparasio. Komparasio ini adalah metrik yang juga yang digunakan di dalam HRD untuk melihat apakah seseorang itu sudah digaji dengan layak atau enggak. Maksudnya apakah rata-rata gaji di perusahaan itu sudah cukup kompetitif nggak dengan perusahaan kompetitor, gitu ya. Misalnya kayak perusahaan A itu produksi HP, perusahaan B juga produksi HP, gitu. Tapi jangan sampai karyawan A yang kerjaannya sama dengan karyawan B itu kayak digaji lebih tinggi daripada karyawan B, gitu, ataupun digaji lebih rendah daripada karyawan B, gitu. Jadi di sini kayak HRD harus mampu nih kayak upah yang diberikan ke karyawan itu cukup kompetitif, tidak di bawah angka rata-rata, tapi juga tidak melebihi angka rata-rata, gitu. Jadi kenapa kalau memang kayak kelebihan, misalnya kayak lebih bayar, gitu, berarti kan perusahaan yang rugi, gitu ya. Misalnya untuk posisi supervisor, aturannya di pasaran itu harganya misalnya kayak gaji 5 juta, tapi perusahaan bayar 10 juta, kan berarti perusahaan rugi, atau dia mungkin bisa bayar 5.500.000 atau let's say maksimum 6 juta, gitu ya. Atau jangan sampai kayak gaji yang diberikan itu adalah
kurang dari yang rata-rata. Misalnya kayak aturannya gaji 5 juta diberikan cuma 2 juta. Berarti kan karyawan di sini yang dirugikan. Sehingga apa? Karyawan bagus bakalan pindah ke perusahaan lain. Gitu. Nah, di sini juga HRD harus bisa memastikan komparasio antara upah yang ada ataupun benefit yang diterima oleh karyawan itu yang benar-benar cukup kompetitif dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Oke, kemudian yang ke-11 itu adalah revenue per employee. Ini adalah berapa sih angka rata-rata yang bisa, misalnya kayak keuntungan perusahaan dibagi jumlah karyawan. Misalnya kayak satu karyawan itu bisa menghasilkan keuntungan berapa sih gitu. Nah, ini juga bisa dihitung. Sama yang terakhir adalah demografi. Nah, demografi ini maksudnya adalah HRD juga harus bisa menghitung metrik berkaitan dengan keberagaman karyawan yang ada di sebuah perusahaan, gitu ya. Maksudnya gimana sih ini Kak? Misalnya gini, kita tahu mungkin kalau contohnya di Indonesia mungkin kita masih percaya dengan stigma, oh yang kayaknya yang bisa jadi manajer mungkin kayaknya cowok lah gitu, misalnya kayak cowok, misalnya kayak cewek mungkin kalau ada pun dikit gitu yang bisa jadi manajer atau menjadi chief executive officer gitu ya. Nah, tapi biasanya perusahaan yang bagus adalah bagaimana bisa memastikan kayak tingkat keberagaman di sebuah perusahaan itu banyak gitu. Misalnya kita nggak pengen kayak, oh semua yang menduduki posisi manajer itu harus laki-laki. Ataupun misalnya kayak semua yang masuk ke perusahaan itu misalnya kayak harus orang, let's say contohnya ya, misalnya kayak harus orang Cina atau kayak orang suku tertentu gitu ya. Nah, di sini HRD harus bisa memastikan pada saat mereka merekrut, mereka bisa membawa keberagaman yang banyak ya, misalnya dari suku berbagai macam ras gitu ya, dari berbagai jenis misalnya cowok cewek, keberagaman dari anak muda sampai yang senior, contohnya seperti itu. Nah, di sini HRD juga bisa dihitung, misalnya kayak bagaimana tingkat demografik di dalam sebuah perusahaan itu. Sehingga apa? Sehingga kayak perusahaannya cukup beragam, gitu. Nggak yang cuman semuanya anak umur 30 tahun, semuanya harus cowok, gitu ya. Nah, itu juga sebuah sumber daya manusia yang bagus, ya harus bisa memastikan bahwa perusahaan itu friendly ataupun open terhadap semua perbedaan, gitu. Even kayak sekarang banyak perusahaan juga, termasuk perusahaan saya juga, kita kayak sudah mulai mengconsider misalnya orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Misalnya kayak orang yang tunarungu ataupun tunawicara, mereka juga memiliki kesempatan yang sama. Mereka bisa bekerja dengan kita ya selama mereka memang misalnya orang yang yang tunawicara, mereka tidak bisa berbicara gitu ya, tapi mereka mahir dalam menghitung ataupun mereka mahir dalam mengetik dan sebagainya. Nah, mereka bisa kita pekerjakan juga. Ya gitu. Sekarang banyak perusahaan yang mulai mengconsider bahwa memiliki hal seperti itu. Yang berkaitan dengan metrik yang ada di dalam sumber daya manusia. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih berkaitan dengan hard skill. Kak, kalau aku mau masuk ke HRD nih, apa aja sih yang mesti aku punya gitu ya, bingung gitu ya, misalnya kayak aku mau ngambil trading nanti mesti apa sih gitu. Nah, sebenarnya ada banyak banget kayak skill ataupun kemampuan yang perlu kalian pelajarin sehingga nanti pada saat kalian masuk ke HRD kalian bisa dengan mudah menyesuaikan. Cuman saya di sini ada beberapa rangkuman yang menurut saya sih bisa mewakili gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita ngeliat dari soft skill-nya dulu nih. Jadi kalau kalian tertarik untuk menjadi bagian sumber daya manusia, jadi yang pertama itu adalah kemampuan active listening yang baik gitu. Jadi kalau kalian menjadi tim HRD, kalian tuh harus punya kemampuan untuk bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik ya, pendengar dari karyawan ataupun pendengar dari manajemen gitu. Misalnya kayak karyawan datang ke kalian curhat gitu ya, Kak aku nggak suka lah sama manajerku dan sebagainya, ya kan harus bisa mendengarkan dengan baik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalian tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Misalnya kayak gini, misalnya kayak ada karyawan curhat, iya benar malah dikompor-komporin gitu kan, justru nanti kayak menambah konflik yang ada gitu. Jadi kan harus bisa berdiplomasi juga gitu. Kalian harus bisa menjadi pendengar yang baik. Begitu juga dengan ke manajemen. Misalnya kayak ada masukan dari karyawan, kan harus sampaikan ke manajemen. Begitu juga dengan manajemen, kalau ada informasi ataupun kebijakan, ya kita harus bisa mendengarkan dengan baik dan kita sampaikan ke karyawan seperti itu. Nah, kemudian kalian harus mampu untuk membuat keputusan kayak gitu. Kenapa? Karena di dalam sumber daya manusia itu adalah kalian akan bertindak sebagai
orang yang mengeksekusi juga, orang yang harus bisa memberikan advice juga apabila memang terjadi sebuah kayak dispute ataupun kayak ketidaksepakatan gitu ya, kesalahpahaman. Nah, kalian harus bisa bertindak untuk mengambil keputusan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kalian harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Maksudnya nggak perlu bagus kayak MC ataupun presenter yang di TV gitu ya. Tapi kan harus bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan clear, sehingga orang yang kalian informasikan itu bisa mengerti gitu. Dan bisa kalian influence, maksudnya bisa kalian pengaruhi. Maksudnya pengaruhi itu apabila kalian kayak let's say kalian mensosialisasikan sebuah peraturan perusahaan. Tentunya kita harus bisa juga mengajak karyawan supaya mereka bisa mengikuti peraturan ini gitu. Nah, itu adalah salah satu peranan penting dari public speaking gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pandai berkolaborasi dengan orang-orang baru. Ya, ini harus karena kita harus bisa bekerja dengan tim. Kalau di HRD kita nggak bisa nih kerja sendiri aja gitu ya. HRD pengen ini ya udah, yang penting tercapai, yang lain bodo amat. Nah, itu nggak bisa gitu ya, karena HRD akan bekerja dengan banyak pihak ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan soft skill, itu adalah HRD harus teliti dan cekatan dalam situasi apapun gitu ya. Teliti ini maksudnya kayak kadang-kadang nanti HRD akan dihadapin misalnya untuk berkaitan dengan penghitungan gaji ataupun nanti kan diminta untuk melakukan analisis gitu ya. Cekatan ya, misalnya let's say kayak kalian harus bisa tiba-tiba nanti kalian misalnya kalian kan lagi mengerjakan sesuatu terus tiba-tiba ada hal urgent nih berkaitan dengan karyawan, kalian harus kayak cekatan dalam situasi apapun ya, itu berkaitan dengan soft skill. Kemudian kalau kita masuk ke bagian hard skill, nah itu yang pertama adalah tentunya memahami strategi dan teknis administrasi. Ya mungkin kalian bisa mulai dari sekarang kan belajar mengenai Microsoft Excel, Microsoft Word, ya sekarang udah ada Google Suite, Google Doc, and Google Slide. Nah itu kan harus pahamin berkaitan dengan teknis administrasi, bagaimana membuat surat yang baik gitu ya, bagaimana membuat email, bagaimana menginformasikan informasi, memberitakan informasi melalui tertulis gitu. Nah itu masuk ke bagian administrasi, ya. Kemudian pengetahuan yang baik juga dalam human resources management, ya. Seperti apa? Seperti dengan cara kalian mengikuti training yang seperti hari ini gitu ya, mengenai HRD, kalian pelan-pelan membuka mengenai cari tahu mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian kalian juga yang ketiga harus mampu untuk melakukan misalnya kayak interview ya, tentunya kalian harus memiliki kemampuan merekrut yang G2. Yang G2 kenapa? Karena zaman sekarang banyak banget orang bisa mengkamuflase, membuat CV yang bagus, ataupun orang bisa mengkamuflase sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi tapi dibuat-buat. Nah itu kalian sebagai rekruter, kalian juga harus mampu menggali mana yang sebenarnya benar, mana yang sebenarnya itu dibuat-buat gitu. Oke? Kemudian kemampuan organisasi yang mumpuni, dan yang terakhir adalah menguasai pengetahuan mengenai konflik manajemen. Karena nanti pada saat kalian join di HRD, kalian akan banyak menghadapi konflik-konflik yang ada di karyawan. Baik itu konflik sesama karyawan, ataupun kayak konflik antara karyawan dengan perusahaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian jenjang. Nih mungkin nih pada penasaran. Kak, kalau saya nanti masuk ke HRD gimana sih jenjang karirnya gitu? Saya pengen bisa nggak sih langsung ke manajer gitu? Atau saya bisa nggak sih pengen jadi owner? Bisa-bisa aja gitu. Apalagi kalau memang perusahaannya punya ayah sendiri gitu kan, pasti kalian bisa menjadi apapun gitu. Tapi di sini saya kasih gambaran mengenai jenjang karir yang ada di HRD. Tapi again bahwa jenjang karir ini bukan sesuatu yang baku gitu ya. Kan nanti mungkin bisa menemui di luar sana akan ada banyak nih jenjang karir di HRD yang mungkin bisa jadi berbeda. Tapi mungkin secara general seperti ini. Ya. Jadi misalnya kalau kalian mau meniti karir kalian di di sumber daya manusia, mungkin karena sekarang kan lagi kuliah gitu ya. Nanti pada saat kalian magang, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk mencari opportunity untuk magang ataupun intern di bidang HR gitu ya, ataupun sumber daya manusia. Jadi pada saat kalian berhasil mendapatkan program magang di HRD, itu akan menjadi nilai plus juga nih pada saat kalian lulus dan kalian mencoba untuk apply di sebuah perusahaan sebagai HRD
gitu. Nanti pada saat kalian diterima di HRD, itu biasanya kalian bisa menempati posisi officer, ataupun staff, ataupun generalis. Nah, itu biasanya ini untuk entry level. Itu bisa HR ataupun training gitu ya. Jadi biasanya kalau HR itu bisa digabung sama training, ataupun bisa juga HR itu terpisah dari training gitu ya. Jadi biasanya untuk kayak pemula ataupun yang fresh graduate, mereka bisa mulai di HR atau training officer. Kemudian selanjutnya pada saat kalian sudah dipromosi, kalian bisa naik ke HR ataupun training supervisor. Ya, di sini adalah level supervisor, di mana berarti kalian sudah mensupervisi nih beberapa orang di bawah kalian. Kayak gitu. Jadi bedanya apa? Kalau officer itu adalah mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Saya kayak bekerja, ya udah, saya dapat tugas, saya lapor ke manajer saya. Tapi misal kalau dia udah di level supervisor, berarti di sini dia adalah selain bekerja untuk sendiri, tapi dia juga mensupervisi beberapa tim yang ada di bawahnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah di level assistant HR ataupun training manager. Berarti dia sudah di level di assistant manager gitu. Ini berarti levelnya lebih tinggi lagi dari supervisor, ya. Kemudian yang keempat di sini ada posisi HR ataupun training manager gitu ya. Ini berarti sudah menjadi manager yang memang memanage tim yang ada di bawahnya, memanage sebuah departemen gitu. Jadi mereka tidak hanya bekerja untuk sendiri, tapi mereka diekspektasikan harus bisa memanage departemennya gitu ya, mengeksekusi, merencanakan strategi yang ada di departemen human resources itu sendiri. Kemudian apakah sampai situ aja, udah sampai manajer, udah selesai? Enggak, ini tergantung ya. Untuk setiap perusahaan mungkin HRD paling tinggi mungkin HR manager, tapi untuk di beberapa perusahaan terbesar, besar juga, itu banyak lagi posisi. Let's say, ada beberapa perusahaan yang memiliki posisi assistant director, gitu ya, assistant director HR, ataupun assistant director of training, kemudian ada director of HR, dan banyak lagi. Biasanya sih untuk kayak perusahaan yang besar sekalipun, posisi tertinggi itu mungkin bisa dipegang oleh Vice President of Human Resources ataupun Chief Human Resources Officer gitu. Tapi ini mungkin adalah gambaran secara umum adalah jenjang karir yang ada di human resources seperti itu. Nah, ini saya mau kasih gambaran mengenai struktur organisasi yang biasanya ada di perusahaan-perusahaan, struktur organisasi HRD ya. Jadi biasanya kalau perusahaan kecil ataupun biasanya ini perusahaan baru yang mungkin karyawannya antara 50 sampai 100, itu biasanya struktur organisasi HRD-nya nggak terlalu banyak. Mungkin kayak dalam satu tim HRD cuma 3 orang. Di situ ada HR spesialis, ada talent acquisition, sama HR manager sebagai leadernya. Kayak gitu. Di sini HR spesialis bisa dibilang ya dia handle seluruh HR, maksudnya mulai dari generalis ya, secara general, mulai rekrutmen, perhitungan gaji, semuanya. Kemudian kalau talent acquisition ini adalah mereka yang melakukan pekerjaan talent acquisition, maksudnya recruiter gitu. Nah, ini untuk kayak perusahaan kecil, jadi nggak terlalu banyak. Oke. Kemudian di atasnya CEO ya. Kemudian bagaimana nih kalau perusahaan yang tengah-tengah nih, nggak kecil tapi nggak besar juga. Contohnya misalnya untuk karyawan yang di atas 100 ataupun yang masih di bawah 1.000 karyawan, gitu. Nah, di sini struktur HR-nya lebih kompleks lagi, gitu ya. Mereka mungkin bisa pakai CHRO atau Chief Human Resources Officer. Kemudian di bawahnya ada Vice President HR. Kemudian ada lagi nih breakdown-nya, ada HR Director, ada Recruiting Director. Di bawahnya ada lagi nih sub-sub tim yang membantu di bawahnya. Ini biasanya adalah untuk perusahaan yang cukup kompleks ya, maksudnya sehingga setiap bagian-bagian HR itu punya spesialisasinya masing-masing. Misalnya yang ngerjain gajian aja, yang ngerjain rekruter aja, yang ngerjain misalnya kayak industrial relation aja. Itu biasanya kayak perusahaan yang memang secara operasional kompleks dan tidak bisa digabungin. Gitu. Kemudian yang terakhir ini untuk perusahaan yang benar-benar besar, ya, apalagi skalanya sudah internasional, yang punya lebih dari 1.000 karyawan, ya struktur organisasi untuk sumber daya manusianya lebih kompleks lagi. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Seperti itu. Oke, karena kita sebenarnya dari saya sebenarnya materinya masih secara general karena memang
saya kan lihat di sini kan teman-teman adalah kayak masih kayak kelas general ya, misalnya belum not into really yang benar-benar spesialis ke sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya kasih materi yang general dulu, tapi nanti saya lebih senang kalau kita buka sesi tanya jawab atau kita ya diskusi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pengen kasih kesempatan buat adik-adik bisa drop pertanyaannya di bagian yang tadi kalian bisa scan. Coba saya ini ya, Q&A. Nah, kalian bisa scan di sini. Selain scan, kalian bisa juga nih nanya langsung ke saya juga nggak apa-apa. Kalian bisa hidupin mic-nya, sebutin namanya, dari jurusan apa, dan pertanyaannya apa. Ini ada yang bertanya nih dari Selvina ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Selvina. Hai. Halo, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salvina dari kelas 1 SIB, Politeknik Kalteks Riau. Sebelumnya, terima kasih, Pak, udah memberikan kesempatan bertanya untuk saya. Saya mohon izin karena tidak menggunakan background karena ponsel saya tidak support fitur tersebut. Ya, nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan adalah, ketika proses rekrutmen karyawan, kira-kira permasalahan apa saja yang pernah Bapak hadapi secara langsung, dan saat itu solusi apa yang Bapak berikan? Apakah dalam pengambilan solusi tersebut Bapak memerlukan waktu yang cukup lama, ataukah Bapak diharuskan untuk mengambil solusi secara spontan gitu, Pak? Oke. Itu aja pertanyaannya, Selvina? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebentar, saya mau reconfirm dulu. Berarti yang Selvina maksud ini adalah pada saat karyawan sudah join ke perusahaan, dan di situ ada persoalan yang berkaitan dengan perusahaan. Bagaimana saya mengambil keputusannya ya? Atau lebih ke proses rekrutmennya? Dalam proses rekrutmen karyawan ya, Pak, dari awal. Kira-kira ada nggak, Pak, permasalahan yang muncul saat merekrut karyawan gitu, Pak? Oke, berarti lebih ke rekrutmen. Oke, terima kasih Selvina untuk pertanyaannya, bagus banget, saya senang. Semoga banyak mahasiswa ataupun mahasiswi seperti Selvina yang nggak malu-malu bertanya, gitu ya. Oke, nah jadi kalau berdasarkan pengalaman saya nih selama saya berkarir di HR, sebenarnya di dalam proses rekrutmen itu ada sih, maksudnya kan tidak selalu selamanya berjalan mulus gitu ya. Yang pernah saya hadapi itu adalah yang pertama pada saat saya proses interview, kan biasanya kan saya kan merekrut untuk posisi manajer. Biasanya untuk posisi manajer itu kayak prosesnya lumayan panjang karena ada beberapa kali interview. Pertama interview sama HRD, terus yang kedua interview sama manajernya, nanti ada kayak level tertinggi lagi sampai ke CEO-nya gitu ya. Nah, dulu saya pernah punya kasus bahwa di HRD dia udah lolos, tapi ternyata pas di bagian manajer dia itu kan biasanya kan manajer punya kesempatan untuk menginterview sesuai manajer yang tahu pekerjaannya gitu ya. Jadi pada saat interview sama HRD itu karyawannya lolos. Maksudnya lolosnya adalah kayak secara attitude bagus, secara pengalaman juga tidak ada yang mencurigakan gitu. Tapi pada saat dia sampai ke manajer itu ternyata yang dia sampaikan itu bohong. Saya bohong itu di dalam CV-nya itu tidak mencerminkan pada saat di interview gitu. Karena pada saat technical interview yang benar-benar diuji secara teknis itu tidak tidak sesuai gitu. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah kita langsung diskusi sama manajernya gitu kan. Setelah kita melakukan diskusi dan memang kayak terbukti memang dia ini tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dia, dan kebetulan memang data yang disampaikan di dalam CV itu benar-benar pemalsuan gitu, dan yang dilakukan sama HR itu pada saat itu adalah kita mencoba untuk mereference check dari tempat kerja sebelumnya, kan biasanya dia masukin di dalam CV itu ada nomor referensi gitu ya. Dia mencantumkan bahwa nomor yang bisa dihubungi ini adalah nomor atasan yang ini gitu. Nah, pada saat kita cek ternyata memang nomor tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan memang masih bekerja, tapi memang beliau saat ini memang termasuk salah satu karyawan yang sedang bermasalah juga gitu, dan memang kayak punya track record yang tidak bagus gitu. Nah, pada saat itu juga kita dari HRD kita memutuskan bahwa
kita menyampaikan secara baik-baik gitu ya bahwa memang kita belum bisa melanjutkan proses rekrutmennya ke kandidat tersebut gitu ya, dan pada saat itu kandidatnya udah sampai mesti traveling, dia itu dari daerah Sumatera dan dia harus ke kantor kita di Jakarta gitu ya, which is di situ ada biaya yang harus dia keluarkan. Tapi pada saat itu kita sampaikan baik-baik bahwa apa namanya dia telah melanggar apa namanya term and condition kita, di mana calon karyawan tidak boleh menyediakan data yang palsu gitu ya, apalagi dia apa namanya sudah melakukan ibaratnya pemalsuan data, dan akhirnya kita sampaikan baik-baik dan karyawannya juga dapat menerima dengan baik. Nah, itu salah satu yang saya bisa bilang adalah persoalan juga. Makanya saya bilang pada saat interview kita harus benar-benar bisa teliti, even pada saat kita sudah teliti sekalipun kita masih bisa kecolongan. That's why pada saat nanti karyawan sudah berhasil melewati interview sampai tahap terakhir, itu biasanya HRD akan melakukan reference check, menelepon minimum 2 perusahaan sebelumnya, dan kita harus menelepon ke atasannya langsung untuk memastikan apakah yang bersangkutan kayak punya track record yang baik, yang buruk gitu ya. Kita memastikan bahwa dia tidak ada track record, tidak ada apa namanya catatan kriminal dan sebagainya. Dan setelah itu karyawan diminta untuk medical check up juga. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada potensi nih kita membawa karyawan-karyawan yang bibit-bibit yang tidak bagus ke dalam perusahaan seperti itu. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Selvina. Kemudian kita ada Neng Agustiani dulu nih, yang paling atas. Oke, izin Pak. Saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 1 SIB. Izin bertanya Pak. Ya. Jika di dalam perusahaan itu ada salah satu karyawan yang memiliki skill yang bagus, namun kekurangan dia adalah datang ke kantor itu tidak tepat waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi karyawan yang seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Neng. Wah, pertanyaan bagus banget nih. Oke, gimana kalau dia kerjanya bagus tapi sering telat gitu? Nah, itu nggak boleh juga. Karena biasanya di dalam buku peraturan perusahaan kita mencantumkan itu salah satu pelanggaran di mana karyawan datang telat berturut-turut. Biasanya sih perusahaan kayak 2-3 hari berturut-turut dia datang telat, dia bisa dikenakan dengan pelanggaran 1 dan bisa diberikan warning 1. Jadi no matter karyawan itu kerjanya bagus, dia kenalan siapa, biasanya sebuah perusahaan yang bagus itu akan tetap memberikan apa namanya tindakan pendisiplinan bagi karyawan. Karena apabila walaupun dia sebagus apapun kerjanya, tapi memang kalau dia tidak bisa menjaga kedisiplinan, itu tentunya akan berpengaruh juga ke operasional perusahaan. Dan itu akan dicontoh juga oleh karyawan yang lain. Jadi biasanya kita lakukan adalah kalau memang dia terbukti melanggar, misalnya dua hari berturut-turut datangnya telat, apalagi alasannya sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu kita bisa kenakan sanksi, kecuali ya misalnya dia telat karena memang ada kayak sesuatu yang urgent dan memang bisa dibuktikan, kita masih bisa memaklumi gitu. Tapi misalnya kayak telat, maaf Pak, telat saya kesiangan, ataupun maaf Pak, saya teledor sehingga saya telat, nah itu biasanya kita berikan tindakan seperti itu. Oke, saya rasa cukup jawab ya. Ya, oke. Yang ketiga kita ada Salwa Istighfarah. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan untuk bertanya. Yang mana pertanyaan dari saya yaitu, berdasarkan pengalaman Bapak selaku Human Research, pada tahap learning dan development, kendala apa yang sedang dialami Bapak sendiri terhadap hal tersebut? Untuk melaksanakan tahap tersebut itu untuk mencapai tujuannya, kendala apa yang sering dialami? Dan apa yang Bapak lakukan jika tahap tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan? Sekian, terima kasih. Oke, thank you Salwa buat pertanyaannya. Berkaitan dengan learning and development nih, misalnya kayak ada tantangannya juga ada. Biasanya tantangannya gini, biasanya kita di HRD itu, kan kita biasanya setiap tahun itu ada namanya performance review ya. Jadi kayak karyawan di akhir tahun kita akan kasih penilaian, oh ada yang udah bagus dapat skor A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Tentunya kan yang dapat skor C dan D itu kita punya concern dia harus diikutin training gitu kan. Tapi ternyata pada saat kita sudah merumuskan, oh dia harus ikut training ini, dan setelah kita hitung nih, ternyata ada biayanya gitu. Misalnya biayanya
misalnya kita harus mengundang trainer ataupun kita harus kayak apa namanya meng-hire special trainer, dan memang dari sisi budget perusahaan ataupun uang perusahaan itu kayak secara dihitung-hitung itu masih belum bisa dijalanin kayak gitu. Tentunya kan kita nggak bisa maksa gitu ya, misalnya kayak wah nggak bisa nih, harus ada gitu, karena kita di HRD kita juga harus bisa ngelihat ini perusahaan mampu nggak sih kasih training. Nah, kendalanya seperti itu. Tapi kan tentunya kita harus sebagai seorang HRD kita harus bisa cari solusi, misalnya kayak apakah dengan nggak ada duit kita apa namanya kita yaudah karyawan nggak ditrainingin gitu. Nah, biasanya saya lakukan adalah saya mencari alternatif lain. Biasanya saya mencari 3 perbandingan apa namanya vendor training. Misalnya kalau saya masih bisa dapetin budget yang lebih rendah gitu kan, kenapa enggak yang masuk dengan apa namanya budgetnya perusahaan. Atau yang kedua, biasanya saya banyak mendaftarkan karyawan saya untuk ikut kelas-kelas online yang gratis gitu kan. Intinya no matter itu berbayar atau gratis, yang penting ilmunya gitu. Tapi kalau yang satu dan kedua tidak berjalan, yang ketiga adalah yang saya lakukan adalah biasanya saya bantu untuk bikinkan trainingnya. Maksudnya saya pelajarin dulu, saya invest myself untuk mendapatkan informasi. Setelah itu saya deliver kembali ke karyawan. Tapi tentunya sesuai dengan skupnya saya. Misalnya kayak saya bisa berbahasa Inggris gitu ya. Saya masih bisa ngadain training bahasa Inggris tanpa saya harus datangin guru bahasa Inggris. Tapi misalnya kayak untuk sesuatu yang spesifik, misalnya kayak cara belajar ngoding gitu, saya nggak bisa cari tahu terus saya ngajarin gitu. Nah, itu kan mesti sesuatu yang teknikal yang harus ada trainernya sendiri. Seperti itu yang biasanya saya lakukan untuk kendala yang di training and development seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Salwa. Kemudian kita lanjut ke Ashifa. Oke, sebelumnya terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Pak karena telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, dalam mengelola manajemen SDM itu kan perlu pendekatan ya Pak. Kira-kira apa pendekatan yang digunakan oleh perusahaan Bapak dalam mengelola manajemen SDM ini? Oke. Terima kasih Syifa pertanyaannya. Biasanya pendekatan yang banyak dilakukan oleh orang HRD, apalagi pendekatan terhadap karyawan ya. Pada saat kita menghadapi karyawan itu, pendekatan yang kita lakukan itu adalah pendekatan kekeluargaan. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan pendekatan kayak dari sisi perusahaan ataupun dari cara yang keras. Misalnya kayak, kamu nggak boleh seperti ini, kalau kamu seperti ini, ya kamu bakalan tahu akibatnya gitu ya. Kita tahu bahwa itu sesuatu yang sudah jelas diatur di dalam perusahaan. Jadi kalau kamu langgar akan ada dampaknya gitu. Tapi cara penyampaian kita ataupun cara pengkomunikasikan kita itu adalah lebih ke mengajak. Yuk jangan telat yuk gitu. Karena kalau telat nanti akan ada apa namanya sanksinya gitu. Kenapa kita atur supaya karyawan datang on time? Karena supaya operasional bisa berjalan dengan lancar tanpa harus nunggu satu sama lain gitu kan. Yang akan berakibat juga ke operasional kita. Kalau operasional kita bagus, tentunya akan memberikan benefit yang bagus ke perusahaan kita, dan tentunya karyawan juga akan mendapatkan dampak yang bagus juga gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Apalagi kalau karyawan ada kayak misalnya kayak karyawan harus di PHK oleh perusahaan. Nah, itu kan tentunya tidak mudah ya untuk menghadapi gitu ya. Kayak mem-PHK orang, kita tahu bahwa karyawan tersebut misalnya contohnya kepala keluarga dan sebagainya gitu ya. Apalagi kayak karyawannya kalau nggak terima gitu. Nah, itu yang kita lakukan adalah tetap kita harus melakukan dari sisi pendekatan kekeluargaan gitu, di mana kita sampaikan dulu ini bukanlah pilihan yang tepat, tapi kita tetap harus melakukannya karena pertimbangan satu dan lain hal, dan kita memberikan solusi juga bahwa kita apa namanya sepakat untuk membayarkan hak-hak beliau, misalnya kayak sisa gajinya, uang pesangon dan sebagainya, sehingga beliau juga bisa menerima gitu. Dan kita juga bisa menyampaikan apabila nanti perusahaan sudah kembali membaik, kita juga akan memprioritaskan Bapak untuk bisa kembali ke perusahaan kita seperti itu. Nah, biasanya dengan pendekatan seperti itulah bisa menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh apa namanya menggunakan pendekatan yang keras gitu ya. Keras sama keras itu nggak boleh gitu. Jadi harus ada pihak yang harus bisa melembut untuk apa namanya mencapai kesepakatan seperti itu. Oke. Selanjutnya saya mau ke siapa ya? Nah, saya mau random pick ke M. Rizky Pradipta nih. Kayaknya dia lagi menunggu. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya mau bertanya, kan saya punya teman nih, seorang karyawan di perusahaan juga, dan dia itu juga sudah berada di job desk yang sesuai minatnya gitu. Tapi dia ngerasa kayak
kayak vibes tempatnya ini nggak cocok sama dia, nggak nyaman dia gitu. Kira-kira solusinya Bapak sebagai HRD itu gimana? Oke, baik. Thank you, Rizky. Nah, Oke, Pak. kalau dari saya, bisa saya sarankan adalah, kan saya tangkap adalah bahwa karyawan tersebut merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau tidak nyaman ini kan ada banyak hal ya. Apakah tidak nyamannya datang dari karyawannya sendiri, atau memang ada faktor eksternal, misalnya dari lingkungan kerja yang toksik, ataupun misalnya kayak bos yang toksik, bos yang suka apa namanya melakukan kekerasan, baik itu verbal ataupun secara fisik gitu ya. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah ngelihat dulu dari sumber masalahnya apa. Misalnya kalau dilihat nih, misalnya kayak dia itu merasa toksik karena memang lingkungannya sebenarnya bagus, tapi dianya yang tidak bisa ngikut, misalnya dia tidak bisa bekerja, apa namanya, sehingga lingkungannya tidak mendukung dia gitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, kalau seperti itu, kalau menurut saya sih sebaiknya karyawan tersebut mencari opportunity yang lain, yang mungkin di perusahaan yang lain yang bisa cocok sama dia. Tapi misalnya nih, kalau memang datangnya misalnya kalau dari dia everything's okay, dia sudah memenuhi pekerjaannya dengan baik, tapi ternyata misalnya kayak datangnya misalnya dari manajernya memang agak-agak lain gitu ya, misalnya kayak manajernya ada bermasalah, itu ada baiknya untuk disampaikan ke HRD. That's why kita kan seperti yang saya sampaikan bahwa kita ada namanya employee satisfaction survey. Biasanya itu diadakan setiap 6 bulan ataupun 1 tahun sekali. Tapi misalnya kalau nggak ada pun, karyawan bisa datang ke HRD untuk menyampaikan concern-nya. Misalnya, Pak, saya kayaknya nggak merasa nyaman dah dengan manajer saya, karena manajer saya suka misalnya kayak suka membuli saya gitu ya. Misalnya kayak apa namanya marahin saya dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke HR. Nanti HR bisa membantu untuk bisa menyampaikannya secara diplomatis, sehingga nanti manajer tersebut harapannya bisa improve seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Oke, Pak. Makasih. Terima kasih. Kemudian kita kan masih ada waktu ya sampai jam 4, tapi nanti saya coba menjawab semuanya, tapi nanti misalnya kalau nggak pun terjawab, nanti mungkin kita bisa bahas di sesi selanjutnya ya. Saya mau ke ini dulu, mungkin ke yang udah di Slido nih udah ada. Dari Ninda Safina, 1 SIA. Bagaimana metrik komparasio dapat digunakan untuk mendeteksi ketidaksetaraan gaji di antara kelompok karyawan? Oke, metrik mengenai komparasio untuk ketidaksetaraan di antara karyawan ya, bukan antara perusahaan gitu. Nah, saya mau info bahwa sebenarnya nih kalau apabila manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu sudah berjalan dengan baik, seharusnya itu kesetaraan gaji antara karyawan itu tidak ada. Misalnya gini, contohnya untuk posisi customer service nih, itu seharusnya mereka punya gaji yang setara. Misalnya kayak 5 juta ya semuanya 5 juta. Kecuali kayak perusahaan sepakat di sini ada pembeda, misalnya kayak senior customer service dengan junior customer service. Kenapa ada junior senior? Karena di situ ada perbedaan antara ekspektasi pekerjaannya mungkin lebih berat senior dan memang dibutuhkan apa namanya jam terbang ataupun pengalaman kerja yang lebih, karena di situ kayak ada kayak fungsi analisis dan sebagainya. Itu masih bisa, tapi selama bisa dikomunikasikan juga ke karyawan gitu ya. Poinnya adalah jangan sampai kayak ada buruk sangka dari karyawan kayak kenapa nih sama posisinya tapi kok gajinya beda gitu, what is the difference. Selama perusahaan bisa menjelaskan ini kayak oke, ini posisinya junior dan posisinya senior, kita memang ada pembeda karena apa, karena ini that's why ada perbedaan. Tapi misalnya kalau seharusnya kayak sama front office, pekerjaannya sama, pengalamannya sama, dan tidak ada perbedaan, seharusnya gajinya harus sama juga. Kayak gitu. Nah, seperti itu untuk mendeteksinya. Jadi biasanya setiap awal tahun kita ada melakukan budgeting, misalnya untuk kayak gaji karyawan untuk setahun ke depan seperti apa, dan biasanya kita bagi nih kayak per level berapa, per posisinya berapa gitu. Gunanya untuk menghindari gap ini, karena karyawan mungkin kan gaji itu ada sesuatu yang konfidensial yang nggak boleh di-share, tapi kita nggak tahu ya karyawan di luar sana saling men-share lu gaji berapa gitu ya. Nah, nanti pada saat case tersebut terjadi dan karyawan tersebut ke HRD, kita harus bisa menjelaskan bahwa memang gajinya ini kenapa membeda ya, karena di situ ada ekspektasi yang beda gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya Ninda. Ini saya dan kemudian yang kedua mungkin dari Fanya. Bagaimana HRD dapat meningkatkan pengembangan karyawan dalam suatu organisasi? Oke, untuk pengembangan itu seperti yang
kita sudah bahas di awal. Jadi kita di sini ada program learning and development ya. Jadi kita pertama harus memetakan dulu karyawan mana yang sudah secara kinerja sudah bagus ya. Kalau sudah bagus berarti kita harus memikirkan apa namanya misalnya kayak career planning ke depannya seperti apa, apakah dia harus dipersiapkan untuk menjadi supervisor ataupun misalnya kayak karyawan yang masih belum memenuhi standar kerja, kita harus bisa apa namanya membuat plan training apa yang tepat sehingga dia nanti ke depannya bisa seperti karyawan lain memenuhi ekspektasi perusahaan seperti itu. Oke. Nah, kemudian mungkin yang ketiga, biasanya kendala atau masalah apa saja yang terjadi pada pengembangan SDM. Pengembangan ini maksudnya gimana ya? Atau mungkin yang kirim pertanyaan boleh ini apa namanya unmute karena takutnya salah nangkap. Biasanya kendala atau masalah apa saja terjadi pada pengembangan SDM. Ini maksudnya kayak apa nih, learning and development atau seperti apa? Atau penanyanya mau unmute biar saya bisa menjawab dengan tepat? Belum ada? Oke. Iya, karena misalnya kalau kita bicara mengenai kendala itu misalnya banyak banget, luas banget gitu ya. Misalnya dalam payroll, dalam rekrutmen, dalam apa namanya performance management gitu ya. Nanti mungkin saya skip dulu. Oke, saya mungkin mau beralih ke yang mau penanya langsung. Saya mau ke Nerima ya, Nerima. Ya, Nerima silakan. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya perkenalkan nama saya Nerima dari kelas 1 SIA. Saya ingin bertanya, kesalahan HRD apa yang berdampak besar bagi perusahaan? Itu Pak. Kalau Terima bisa kasih, jangan Pak. bikin salah, mah. Biasanya kan Iya. ini Pak, biasanya kesalahan umum apa yang HRD lakuin terus berdampak besar, terus biasanya dampaknya gitu apa Pak? Kalau saya sih mungkin tipenya kayak jangan sampai melakukan kesalahan, apalagi kesalahan besar dan fatal ya, karena ibaratnya kita sebelum melakukan sesuatu itu biasanya HRD ya, kita harus tahu dulu misalnya impact-nya apa. That's why kalau kalian pengen menjadi seorang HRD ya kan apa namanya mesti ready juga gitu ya. Maksudnya setiap orang melihat HRD itu kan kayak mungkin orang ngeliatnya ditakutin ataupun disegani atau apa gitu ya. That's why kayak kita biasanya di HRD sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan sesuatu, itu kita pastikan apa namanya segalanya itu berdasarkan apa namanya guideline gitu ya. Misalnya kayak apakah itu berdasarkan undang-undang ataupun itu berdasarkan dengan kebijakan perusahaan gitu ya. Karena bisa dibilang apapun yang disampaikan oleh HR yaitu misalnya kayak semua orang bakalan melihat gitu ya dan impact-nya juga besar gitu. Kalau impact-nya apa, mungkin saya bisa share, mungkin ini kayak most common case gitu ya, kalau kita di dalam grup HR manager gitu ya, di asosiasi itu biasanya ada, misalnya kayak kesalahan dari, misalnya, misalnya HRD melakukan PHK sepihak gitu ya, terhadap karyawan kontrak gitu ya, tapi ternyata HRD nggak tahu konsekuensinya pada saat melakukan PHK, karyawan tersebut pergi ke Disnaker dan dia mengadukan mengenai PHK-nya, ternyata setelah dilakukan penyelidikan, ternyata perusahaan harus membayarkan sejumlah uang yang cukup besar sebagai biaya pengganti karena perusahaan tersebut tidak tahu bahwa konsekuensinya, ada konsekuensi yang apabila tidak dipenuhi oleh perusahaan pada saat melakukan PHK secara sepihak, itu ada beberapa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan gitu. Itu mungkin salah satu yang banyak terjadi gitu. So mungkin HR juga harus paham terhadap undang-undang ketenagakerjaan sebelum melakukan eksekusi seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, thank you. Kemudian next-nya kita ada Juwita Tampu Bolon. Silakan Juwita. Oke, sebelumnya terima kasih buat materi yang udah Bapak sampaikan tadi. Tadi Bapak bicara soal karyawan, bahwa satu karyawan bisa menghasilkan untung berapa untuk perusahaan. Yang artinya satu karyawan harus menghasilkan laba untuk perusahaan. Itu dengan perusahaan yang besar yang mempunyai jumlah karyawan sampai ribuan, itu gimana ya Pak cara menghitungnya? Terima kasih Pak. Oke, yang tadi ya, apa namanya, revenue per employee ya? Oh iya Pak. Oke, iya.
Nah, itu sebenarnya kayak itu metrik itu sebenarnya belum banyak digunakan oleh seluruh perusahaan gitu ya. Tapi biasanya kalau mau menghitung, misalnya angka kasarnya aja gini. Misalnya kalau secara hitungan kasar, misalnya dalam sebuah perusahaan, dia dapat keuntungan 10 juta dalam setahun, dan dia punya karyawan 10 orang. Berarti kan kalau kita asumsikan, berarti satu orang itu tuh bisa menghasilkan 1 juta. Makanya dalam setahun itu perusahaan bisa menghasilkan 10 juta gitu. Ya, tapi kita bisa compare, misalnya ternyata perusahaan B, dia bisa dapetin 20 juta apa namanya dari 10 orang. Berarti kalau dihitung perusahaan B itu dari segi revenue-nya satu orang bisa menghasilkan 2 juta gitu. Nah, berarti kan di situ kayak wah, apa nih yang bikin beda nih karyawan A sama karyawan B gitu. Nah, itu biasanya kayak bisa dicari tahu sebenarnya kayak bagaimana perusahaan A bisa mencontoh karyawan B dengan jumlah yang sama, dengan fasilitas yang ada, dengan peralatan yang ada, kok dia bisa menghasilkan revenue 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya HRD juga bisa ngelihat kayak apa yang bisa dilakukan oleh HRD. Mungkin kayak dari harus melakukan training nih yang sama persis seperti perusahaan B supaya karyawannya juga bisa melakukan seperti karyawan B seperti perusahaan B, seperti itu contohnya. Cukup menjawab, Juwita? Oke, Pak. Menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, kita ada 3 menit lagi. Mungkin dari Tazkiyatul Fauzia. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Jadi, kan HR itu akan melihat skill dan tingkat profesionalitas dari para karyawannya, Pak. Nah, jika dihadapkan pada suatu situasi yang di luar perkiraan, HR itu akan lebih melihat skill atau keprofesionalan seorang karyawan itu, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Sorry Taskia, tadi kan suaranya agak bergema ya. Boleh diulang sedikit nggak? Tadi saya ada yang nggak nangkep. Baik, Pak. Kan HR akan melihat skill dan profesionalitas karyawannya. Nah, jika dihadapkan pada situasi yang di luar perkiraan, HR yang disuruhkan untuk memilih, HR akan lebih melihat skill atau akan lebih mementingkan skill atau tingkat profesionalitas karyawannya, Pak. Oke. Pilihan yang berat, karena biasanya kalau di HRD itu ada beberapa poin yang juga menjadi pertimbangan gitu. Jadi kalau di HRD itu kita dalam rekrut karyawan itu biasanya ada 2 poin yang kita lihat juga ya. Maksudnya yang pertama adalah budaya perusahaan ataupun company culture. Apakah karyawan yang akan kita rekrut itu masuk nggak dengan culture-nya kita? Misalnya gini, kayak misalnya ada sebuah perusahaan yang culture-nya itu casual ya, perusahaannya nggak formal ya, perusahaannya yang memang asik lah, boleh pakai kaosan, terus boleh pakai celana pendek, kerja boleh dari mana aja gitu ya. Tapi ini karyawannya pinter gitu ya, tapi dia itu datang dari sebuah perusahaan yang formal, harus pakai dasi dan sebagainya yang kaku gitu ya. Nah, pada saat interview dan kita lihat bahwa perusahaan ini karyawan ini seems like dia nggak cocok dengan budaya perusahaan gitu. Nah, itu kemungkinan mungkin HRD belum akan memilih karena walaupun dia pinter, nanti bakal kita rekrut, dia nggak bakal lama gitu. Misalnya kayak karang pinter mungkin dalam 2 bulan dia bakal resign, which is itu bakalan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya juga. So kenapa kita harus kayak merekrut dia tapi kayak nggak akan dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu yang pertama, berkaitan dengan culture-nya harus fit dulu ya. Misalnya kayak perusahaan ini tipe yang seperti apa gitu ya. Terus yang kedua baru kita berkaitan dengan kompetensinya, misalnya kayak oke, dia akan di-hire untuk posisi A, nanti pekerjaannya ini nih. Nah, itu kita harus pastikan bahwa dia bisa memang sesuai dengan job desk yang akan kita cari, gitu. Berkaitan nanti kayak skill-nya, ataupun misalnya kayak attitude juga perlu ya. Misalnya walaupun orang sepintar apapun ya, menurut saya sih attitude juga perlu, keprofesionalan juga perlu gitu ya. Misalnya kayak kita meng-hire orang semuanya oke, tapi kita lihat dia nggak profesional gitu, misalnya nggak profesional, misalnya dia semena-mena datang misalnya kayak datang telat, terus misalnya dia bertindak yang tidak sepatutnya pada saat interview, ya itu juga akan menjadi sebuah pertimbangan juga gitu. Jadi kalau disuruh memilih, kita tidak bisa memilih kayak antara skill ataupun profesional, ataupun dia kayak cuman bisanya ini nih tapi yang lain nggak bisa. Karena kita pengen in general karyawan bisa memenuhi semuanya, karena kita pengen ya karyawan yang masuk itu memang mencerminkan kedepannya dia bisa kerja bareng sama kita untuk dalam waktu yang lama. Bagus tapi dia nggak bakal lama juga
gonna be useless gitu. Oke, thank you atas Kia. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Teman adik-adik karena sepertinya kan waktunya sangat terbatas nih. Mungkin saya kasih apabila nih kita masih ada kesempatan lah di waktu next-nya untuk bahas mengenai ini gitu ya. Oke, saya balikin ke MC dulu ya. Terima kasih adik-adik. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Boleh bertanya Pak. Wah, Randy. Makasih Pak. Atas jawaban yang sangat bermanfaat dan terima kasih atas antusias teman-teman semua atas pertanyaan yang sangat luar